Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Aldianda dari program studi Teknik Informatika Mahkamah Etika Profesi NPM 191055201045. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum rancang bangun media pembelajaran nama hewan mamalia dan sejenis-jenisnya berbasis Android dengan menggunakan Adobe Animate 2019. Media pembelajaran, kata media berasal dari Latin yang merupakan bentuk jamak dan rancang bangun menurut Maulana G. Septiani SHRPN berpendapat bahwa rancang bangun adalah menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut. Pengertian hewan mamalia. Mamalia merupakan hewan menyusui dalam kelas vertebrata yang melahirkan anaknya. Jenis kelamin betinanya mempunyai kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya. Memiliki rambut, tubuh yang ektodem atau berdarah panas dan bernapas dengan paru-paru. Jenis-jenis hewan mamalia. Mamalia terbagi ke dalam beberapa ordo yang dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya berikut adalah 1. Monotremata, 2. Dasyurmorphia. Sejarah Adobe Animate. Saya jelaskan sejarah Adobe Animate merupakan pembaruan versi dari program Adobe Flash. Versi pertama dari Adobe Flash adalah Future Splash Animator, yaitu program grafik, vektor, dan animasi vektor yang rilis pada Mei 1996. Baik, lingkungan kerja atau penampakan dari Adobe Animate, yaitu di sini ada menu bar, timeline, stake, dan panel. Menu bar itu ialah berisi kumpulan menu berupa perintah antara lain file edit, view, insert, modify, text, comments, control, debug, window, dan help. Timeline ialah timeline itu ialah panel yang berguna untuk mengatur objek pada tingkat layer maupun frame, serta sebagai pengatur jalannya animasi dan durasi kecepatan frame-nya. Stake itu lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau mendesain objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dalam lembar kerja dapat berupa objek vektor, text, movie, clip, button, menambahkan suara dan menempatkan tombol navigasi serta beberapa komponen yang diperlukan untuk pembuatan proyek. Berikut panel terdapat dua letak panel, yaitu pada sisi kanan dan sisi bawah. Pada sisi kanan terdapat kumpulan panel yang terdiri dari color mixer panel, info transform, dan lain-lain. Fungsi toolbox, saya akan menjelaskan fungsi toolbox, yaitu salah satunya arrow tool. Arrow tool sering disebut selection tool, berfungsi untuk memilih atau menyeleksi suatu objek, dan subselection tool berfungsi menyeleksi bagian objek lebih detail daripada selection tool. Free transform tool itu berfungsi untuk mentransformasi objek yang terseleksi. Lasso tool berfungsi untuk memotong gambar secara manual. Pen tool digunakan untuk menggambar garis dengan bantuan titik bantu seperti dalam pembuatan garis atau kurva atau gambar. Text tool digunakan untuk membuat objek teks. Oval tool digunakan untuk menggambar bentuk lingkaran atau elips. Pencil tool digunakan untuk membuat garis. Brush tool digunakan untuk menggambar bentuk garis-garis dan bentuk bebas. Ink Battle tool digunakan untuk mengisi atau mengganti struk atau garis luar suatu objek. Flowchart. Di sini flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbol yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Metodologi praktikum. Saya akan menunjukkan beberapa tahapan untuk menentukan konsep. 1. Menentukan tujuan aplikasi seperti hiburan, pelatihan, informasi, dan lain-lain. 2. Menentukan identifikasi pengguna atau user. 3. Menentukan bentuk aplikasi atau interaktif, presentasi, dan lain-lain. 4. Menentukan spesifikasi umum, yaitu ukuran aplikasi, dasar perancangan, target, dan lain-lain. 5. Menghasilkan output, yaitu berupa dokumen dengan penulisan yang bersifat naratif untuk
mengungkap tujuan proyek. Dalam tahapan konsep juga dilengkapi tabel deskripsi konsep sebagai berikut di bawah ini. Ada judul, pendengar, durasi, file gambar, animasi, dan interaktif. Perancangan storyboard. Pembuatan animasi ini dirancang secara matang dari ide konsep rangkaian storyboard. Rancangan menu utama. Pada rancangan menu utama, nama hewan, mamalia, dan jenisnya di atas terdapat yang terdiri dari tombol mulai dan judul. Rancangan menu media pembelajaran. Pada rancangan menu media pembelajaran ensiklopedia di bawah, terdapat tombol-tombol yang terdiri dari tombol judul, petunjuk aplikasi, materi, referensi, profil, kuis, dan tombol exit. Rancangan menu petunjuk aplikasi. Pada rancangan menu di bawah berisi petunjuk pembelajaran interaktif multimedia. Rancangan menu referensi. Pada rancangan menu di bawah ini berisi referensi. Pada menu ini penulis membuat daftar referensi agar pembaca dan penulis bisa mencari referensi yang dibutuhkan. Rancangan menu profile. Pada rancangan menu di bawah berisi profil atau data diri. Pada menu ini menulis membuat agar pembaca dan penulis bisa mengetahui membuat aplikasi media pembelajar. Dan rancangan menu materi di bawah ini berisi daftar materi dan pengertian mamalia, ciri-ciri hewan mamalia, anatomi hewan mamalia, dan jenis-jenis hewan mamalia. Perancangan menu latihan. Di bawah ini ada judul, teks, dan mulai. Perancangan menu referensi. Pada scene referensi, penggunaan dan membaca dapat mencari materi tersebut melalui link yang telah diletakkan di tampilan aplikasi. Flowchart-nya sudah dibagi seperti ada proses loading, mulai, menu utama, petunjuk aplikasi, target, pencapaian materi referensi, profile, quiz, exit, dan end. Material collection adalah kumpulan beberapa materi atau elemen setiap scene. Berikut ini materi collection dari setiap scene. Background contohnya. Dan menu utamanya di sini ada background dan tombol. Dan petunjuk aplikasinya di sini ada tombol dan background. Berikut foto-foto dari menu-menu aplikasinya. Ada tabel material collection daftar materi, material collection profile, tabel material collection referensi, dan tabel material collection latihan. Membuat scene intro. Selanjutnya membuat scene intro untuk halaman pembuka atau intro pada scene ini menggunakan animasi dan menggunakan tombol mulai yang berfungsi untuk melanjutkan ke scene selanjutnya. Cara menambah background dan menambahkan gambar pada intro. Untuk background, menggunakan Google Chrome, mencari gambar peta dan latar belakang warna biru bercampur putih. Setelah terdownload, kemudian diekspor, diimport ke software Adobe Animation dengan cara klik import to library, lalu dipilih gambar yang diperlukan untuk background yang digunakan. Cara membuat tombol intro. Buat 4 layer dan diberi nama masing-masing layer seperti judul, hasbar, loading, background, jadi simbol dengan type button. Membuat menu utama. Selanjutnya membuat scene menu utama. Untuk membuat menu aplikasi ini menggunakan beberapa tombol animasi, yaitu seperti petunjuk aplikasi, materi, referensi, profile, quiz, dan exit. Berikut ini cara membuat scene menu utama. Cara membuat file dan teks pada menu utama. Untuk background, Google Chrome mencari gambar peta dan latar belakang warna biru bercampur putih. Setelah terdownload, kemudian diekspor dan diimport ke software Adobe Animation dengan cara klik import to library, lalu pilih gambar yang diperlukan untuk background yang digunakan. Membuat scene referensi. Selanjutnya, membuat scene referensi untuk melihat isi konten pengertian dari sistem. Cara menambah file dan teks pada referensi. Untuk background dan tombol, menggunakan Google Chrome, mencari gambar tombol back, gambar peta, latar belakang warna biru bercampur putih. Setelah terdownload, kemudian diekspor, diimport ke software Adobe Animation dengan cara klik import to library, lalu pilih gambar yang diperlukan untuk background yang digunakan. Cara menambahkan tombol pada referensi yaitu pilih tab button untuk masing-masing tombol, berikan script pada option script seperti berikut. Di sini sudah ada foto profile. Selanjutnya scan profil untuk melihat isi konten dari sistem.
Pada bagian sini menggunakan tombol back untuk menuju ke scene menu utama dan tombol menuju scene back. Cara menambah file dan teks profil yaitu seperti dengan cara get file, terus import to import library, pilih gambar yang dibutuhkan, lalu drag gambar tersebut ke stage. Cara menambah tombol pada profile itu dengan cara convert to symbol. Selanjutnya yaitu objek tersebut akan convert dengan cara klik objek tombol convert to symbol, pilih type button. Untuk masing-masing tombol berikan script pada action script berikut di bawah ini. Membuat latihan. Selanjutnya membuat latihan akan melihat isi konten latihan. Pada scene ini pengguna bisa memasukkan nama dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan informasi yang ada di aplikasi. Pada bagian scene ini, cara menambahkan tombol dan teks pada scene quiz yaitu dengan memasang script yang ada di bawah ini. Dengan cara convert to symbol, beri nama pada objek tersebut dan pilih type button untuk biar bisa ada tombol. Bulat beberapa teks dengan cara klik text tool atau tekan tombol T lalu buat teks yang diperlukan. Hasil dan pembahasan publish aplikasi ini. Untuk melakukan publish aplikasi pengenalan berbasis Android, maka harus disesuaikan untuk Android agar bisa berjalan. Cara untuk mengaturnya, klik file, publish setting, pilih target dan AIR 3.2.0 for Android, pilih script, action script 3.0, lalu OK seperti gambar di bawah ini. Setelah sudah disesuaikan, selanjutnya pilih properties pada screen 1, lalu klik pada pengaturan AIR for Android untuk mengatur publish lanjutannya. Ada beberapa jenis pengaturan lanjutan publish yaitu general. Pada bagian ini digunakan untuk mengisi data-data seperti nama aplikasi, ID pemilik aplikasi, version, dan lain-lain, icons, permissions, dan language. Persiapan install aplikasi sebagai berikut. File tersebut dipindahkan ke device untuk menjalankan aplikasi media pembelajaran interaktif seperti gambar di bawah. Lalu setelah aplikasi sudah diinstal, halaman proses loading akan tertera seperti di bawah ini. Halaman utama akan ada tertera seperti petunjuk aplikasi, materi, profil latihan, dan referensi. Halaman petunjuk aplikasi akan tertera pada layar handphone Android Anda, dan halaman materi seperti di bawah ini. Daftar materi yang ada pengertian mamalia, ciri-ciri hewan mamalia, anatomi hewan mamalia, jenis-jenis hewan mamalia, contoh hewan mamalia. Halaman profil tersebut, pengguna bisa mencari siapa yang membuat aplikasi tersebut dengan mengetahui profil pembuat aplikasi. Penampilan gambar seperti di bawah ini. Halaman latihan. Pada halaman ini user pengguna bisa membuat pertanyaan, dapat tombol home, rollback, dan mulai penampilan gambar seperti di bawah ini. Kesimpulannya, yang bisa diambil dari kasus aplikasi media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Adobe Animate ini adalah dengan adanya aplikasi ini, para pembuat database atau pengembang database bisa mengimplementasikan sistem media pembelajaran interaktif dengan baik. Dengan adanya informasi pada aplikasi ini, para pengembang database bisa mengerti akan pentingnya keamanan dari data itu sendiri. Para pengembang database sebagai user aplikasi ini sudah mulai berubah gaya penyimpanan datanya. Saya dari Arya Audianda, saya mengakhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.